Saya dari Prodi Manajemen Kelas Karyawan dan saya dari kelompok Sweet Story izin mempresentasikan analisis kelayakan usaha. Saya bersama kelompok memilih usaha tahu bakso. Produksi tahu bakso yang memiliki kualitas bahan baku yang terjaga dengan varian topping yang menarik. Untuk konteksnya, mengalami kendala bahan baku dan kemasan kurang menarik. Bahan baku dari tahu bakso adalah daging, yang terkadang mengalami kenaikan harga. Untuk itu kita mensiasatinya dengan menambahkan topping di dalam tahu bakso. Pernyataan masalah. Masalah adalah meningkatkan daya tahan tahu bakso dan mendukung pemasaran yang lebih berkualitas. Lalu untuk dampaknya, merugikan produsen, mengecewakan konsumen, dan membatasi penjualan. Pernyataan masalah atau industri. Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah bahan baku tahu bakso dan cara menarik pelanggan. Ini kami peroleh hasil dari diskusi kelompok. Untuk areanya ada area makanan, lalu untuk industrinya, tahu bakso termasuk makanan basah dan mudah basi apalagi jika tidak disimpan di dalam lemari pendingin ataupun freezer. Untuk bidangnya, menjaga resep dan pemasok bahan agar cita rasa tetap stabil. Maka, tahu bakso perlu disimpan di dalam freezer ataupun lemari pendingin. Untuk analisis masalah, stakeholder yang terpengaruh, masalah ini mempengaruhi seluruh rantai nilai usaha tahu bakso, yaitu produsen, pedagang, maupun konsumen, karena berhubungan langsung dengan daya tahan produk, pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Dampak bagi stakeholder, masalah ini menyebabkan kerugian bagi produsen, menurunkan kepuasan pelanggan, membatasi penjualan, serta menimbulkan limbah dari kemasan plastik. Akibatnya, usaha tahu bakso sulit berkembang dan reputasi produk lokal menurun. Penyebab masalah, karena kemasannya yang simpel dan praktis tanpa mempertimbangkan daya tahan serta keamanan produk. Hubungan anggota ataupun kelompok. Kami ingin mengatasi masalah ini karena peduli dengan kualitas produk lokal seperti tahu bakso agar lebih bersaing di pasar. Kami melihat banyak usaha kecil yang memiliki rasa enak tetapi kurang memperhatikan kemasan dan daya tahan produk. Dengan memperbaiki kemasan serta strategi penjualan, kami berharap tahu bakso dapat lebih bertahan lama. Segmen sasaran konsumen. Untuk sasaran utama adalah pekerja anak muda yang membutuhkan cemilan praktis dan sehat. Untuk sasaran sekundernya, segmen pelanggan sekunder adalah orang tua dan pelajar, di mana tahu bakso bisa dijadikan cemilan praktis dan sehat dan juga bisa dijadikan bekal untuk sekolah. Kelompok utama adalah pekerja anak muda yang membutuhkan cemilan praktis dan sehat. Lalu untuk personalianya, saya sebagai ketua kelompok, umur saya 39 tahun dan berperan dalam organisasi. Untuk profil pelanggan, pendidikan lulus sekolah menengah atas, jenis kelamin perempuan, pekerjaan bekerja di perusahaan swasta, lalu hobi dan minat yaitu memasak dan kulineran. Untuk sumber informasi utama adalah media sosial. Preferensi belanja sebagian besar online, lalu kenyamanan dengan teknologi yaitu sedang, media sosial favorit yaitu Instagram, lalu tempat berkumpul secara offline favorit adalah kampus dan kafe. Just to be down and alternative. Untuk fungsionalnya, sebagai pustakawati harus menguasai pengklasifikasian buku untuk memudahkan penyamanan buku sesuai
jenisnya. Mencakup mengelola emosi diri sendiri agar tetap profesional seperti menenangkan diri saat marah ataupun cemas, dan mengelola emosi orang lain dengan empati atau penghargaan yang membantu membangun kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Untuk sosialnya, membantu individu, keluarga, atau komunitas mengatasi masalah kehidupan seperti kesulitan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Septiani Timur, bisa dipanggil dengan Dini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan, tentang tahu bakso. Alternatif saat ini dengan mengidentifikasikan dan memahami secara mendalam tantangan. Kekurangannya dari alternatif saat ini, batasan solusi yang ada adalah solusi yang dianggap tidak memberikan nilai yang konkret, tidak efisien, atau tidak memenuhi ekspektasi yang lebih tinggi. Validasi masalah, data konsumen, potensi atau wawancara pengguna. Di sini dalam kelompok kita sudah mewawancarai beberapa orang. Nama, lokasi, validasi masalahnya, total konsumen, potensi atau pengguna yang diwawancarai. Wawancara luring 10, wawancara daring 5. Yang dituju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencapai solusi 6. Yang tidak puas dengan alternatif saat ini adalah 3. Solusi kami, solusi pengembangan produk tahu bakso dengan kemasan vakum dan mempunyai berbagai topping yang memiliki cita rasa yang khas. Teknologi ini, teknologi pengolahan pangan modern seperti steam cooking untuk menjaga nutrisi tahu bakso serta metode vakum sealing. Desain solusi kami pengembangan produk tahu bakso sehat dengan kemasan vakum dan mempunyai berbagai topping yang memiliki cita khas. Fitur utama dari solusi ini mempunyai proses produksi higienis, modern, menggunakan teknologi steam cooking dan vakum sealing untuk menjaga kualitas tahu bakso. Keunikan, penggunaan bahan lokal organik tanpa bahan pengawet dan tetap menghasilkan rasa lezat, tekstur yang kenyal dan anggun. Format solusi memulai gerai, tirai, kecil dan teknologi atau metode utama teknologi pengolahan pangan modern seperti steam cooking untuk menjaga nutrisi tahu bakso serta metode vakum. Manfaat solusi, manfaat fungsional, mendapatkan tahu bakso dengan cara cita rasa yang khas, rumahan, yang praktis, siap saji, produk dikemas secara higienis dan vakum. Menjaga kesegaran serta daya tahan lebih lama, kemasan ramah lingkungan, manfaat emosional, merasakan kebahagiaan, nostalgia dengan cita rasa bakso khas, rumahan, meningkatkan masa kecil, merasa tenang dan yakin karena produk terjamin higienis serta aman dikonsumsi. Manfaat sosialnya, mendapatkan apresiasi dari teman atau keluarga karena menyajikan makanan enak dan berkualitas. Menjadi contoh positif karena memiliki produk lokal dengan kemasan ramah lingkungan. Manfaat masyarakatnya, solusi ini berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dengan memperdayakan pelaku UMKM dan pemasok bahan baku dari petani setempat. Selain itu, penggunaan kemasan ramah lingkungan membantu mengurangi. Pesaing ini dibagi menjadi 2, langsung dan tidak langsung. Kalau langsung,
tahu bakso Ibu Puji, tahu bakso Bu Lem, tahu bakso khas Udara. Kalau yang tidak langsungnya, bakso sapi, gerobakan, resto, siomay, Bandung, batagor, pempek, dan lain-lain. Pesaing. Langsung pesaing di Indonesia, ini ada beberapa. Tahu bakso banyak, ada tahu bakso Ibu Puji, tahu bakso Bulan, tahu bakso khas Udara, tahu bakso Bu Pujan. Tidak langsungnya pesaing di Indonesia, tahu bakso gerobakan, yang kaki lima kayak gitu. Kalau langsung pesaing secara global, kayak seafood, kayak tofu, dan segala macam. Tidak langsung pesaing secara global, kayak jenis dimsum, tofu, snack, Korean, seafood, ya kayak gitu. Next. Dah, terima kasih. Analisis makro. Tren yang menguntungkan. Area 1, other. Penjelasan tren. Meningkatnya tren makanan sehat dan tinggi protein membuat masyarakat lebih memilih tahu bakso. Area 2, other. Pertumbuhan penjualan makanan frozen melalui marketplace, Tokopedia, Shopee, dan TikTok. Tren yang tidak menguntungkan. Area 1, other. Penjelasan tren. Naikkan harga seperti tahu, daging sapi, minyak goreng, dan bumbu membuat biaya produksi meningkat. Area 2, other. Pemerintah semakin memperketat aturan terkait makanan olahan, termasuk kewajiban izin PIRT halal, sumber data yang kita ambil, Balai POM RI, BPS, Kementerian Pertanian, perkembangan harga daging, dan kedelai. Proyeksi keuangan sederhana, mata uang, rupiah, model bisnis yang dipilih marketplace, daerah, pendapatan tahun ke-1 821.250.000 rupiah. Total pengeluaran tahun ke-1 387.200.000 rupiah. Keuntungan kita tahun ke-1 sebesar 434.550.000 rupiah. Pendapatan di tahun kedua sebesar 985.500.000 rupiah. Total pengeluaran di tahun kedua sebesar 483.210.000 rupiah. Keuntungan tahun kedua sebesar 502.290.000 rupiah. Pendapatan kita di tahun ketiga sebesar 999.712.500 rupiah. Total pengeluaran di tahun ketiga sebesar 444.888.500 rupiah. Keuntungan di tahun ketiga sebesar 549.824.000 rupiah. Prototipenya, format prototipe saya menggunakan format digital seperti gambar yang ada di sini. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe akan menyertakan fitur inti navigasi dasar, tampilan fitur utama, interaksi sederhana, dan representasi visual. Fungsional tidak termasuk dalam prototipe. Fungsi lanjutan, integrasi sistem, proses teknisi kompleks, detail visual final, fitur tambahan. Validasi prototipe, jumlah pengguna yang dilibatkan, berapa banyak orang yang menyukai atau tidak menyukai prototipe, berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan
-1. Umpan balik prototipe. Aspek apa dari prototipe yang disukai pengguna? Tampilan sederhana dan mudah dipahami, navigasi yang jelas, desain yang bersih dan minimalis, serta fokus pada fitur ini. Aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna? Beberapa informasi dianggap kurang lengkap, elemen tampilan terlalu sederhana, kurangnya interaksi nyata, dan alur yang bikin bingung. Analisis persaingan, nama pesaing, tahu bakso Ibu Puji, jenisnya langsung, kekuatan brand sangat dikenal dan dipercaya. Kelemahannya, harga lebih mahal. Yang kedua, tahu bakso Lim, jenisnya langsung, kekuatan, cita rasa kuat dan terkenal. Kelemahan, pengemasan kalah sama merek besar. Pesaing yang di luar, Yong Tofu, jenisnya tidak langsung. Kekuatan, variasi menu sangat banyak. Kelemahannya, harga mahal. Pesaing luar lagi, jenis Chinese dim sum, tidak langsung. Sangat populer di internasional. Kelemahannya, cita rasa berbeda, gimana restoran. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing, karena ini kualitas bahan yang lebih segar dan sehat, inovasi, produk lebih menarik, pengemasan modern dan higienis. Ukuran pasar, total addressable market 40 juta USD per tahun. Alasan produk terus bertambah. Serviceable available market, perkiraan SAM sekitar 12 USD juta per tahun. Service level obtainable market 1,08 miliar. Asumsi, berdasarkan target konsumen kota besar dengan demografi keluarga muda dan pekerja kantoran yang membutuhkan makanan higienis dan praktis serta sesuai dengan kanal distribusi yang dapat dijangkau. Misalnya 15.000 satu paket atau 72.000 per pak. Sumber penelitian yang kita pakai IMRC Group 2024, laporan pasar frozen food. Model pendapatan atau strategi harga. Model pendapatan utama, penjualan langsung, pelanggan pembeli per unit setiap kali membutuhkan cemilan, makanan praktis. Model pendapatan sekunder, penjualan langsung, pelanggan membeli produk per pack sesuai kebutuhan. Lean canvas seperti problemnya, meningkatkan daya tahan tahu bakso dan mendukung pemasaran yang lebih berkualitas. Solusinya, pengembangan produk tahu bakso sehat dengan kemasan vakum dan mempunyai berbagai topping yang memiliki citra rasa yang khas. K-metric, jumlah produk terjual per minggu sampai per bulan, tingkat repeat order pelanggan, biaya akuisisi pelanggan, margin keuntungan per unit, rating dan ulasan pelanggan di marketplace. Unique value proposition, tahu bakso higienis, enak, dan praktis dengan kemasan ramah lingkungan. Unique advantage, resep khas rumahan yang tidak mudah ditiru, kemasan ramah lingkungan yang meningkatkan diferensiasi, hubungan langsung dengan pemasok, bahan baku lokal berkualitas, cita rasa konsisten karena proses. Channel, penjualan langsung lewat marketplace, media sosial, dan WhatsApp. Bekerja sama dengan reseller serta menitipkan produk di toko retail dan warung lokal. Customer segment, pekerja, anak muda yang membutuhkan cemilan praktis dan sehat. Segmen pelanggan sekunder adalah orang tua dan pelajar. Cost struktur, biaya produksi
bahan baku dan tenaga kerja, biaya kemasan ramah lingkungan, biaya distribusi dan logistik, serta biaya pemasaran untuk menarik pelanggan. Revenue system, penjualan langsung, pelanggan membeli per unit setiap kali butuh cemilan atau makanan praktis. Penjualan langsung, pelanggan membeli produk per pack sesuai kebutuhan. Sekian presentasi saya.